Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini bersama saya, Pendeta Linda Watiniman. Sahabat, hari ini kita merenungkan kitab Lukas pasal 5 ayat 5. Namun sahabat nanti bisa membacanya seluruh ayat di perikopnya. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, kami bersyukur atas kesempatan ini. Kami boleh merenungkan sabda-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih lagi untuk setia dan taat kepadamu. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Inilah sahabat, kitab Lukas pasal 5 ayat 5, demikian bunyinya. Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam ini kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataan-Mu itu, aku akan menebarkan jala." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap kita yang suka merenungkan sabdanya dan yang memeliharanya. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, kita semua kadang hanya memperhatikan dan memuji-muji keberhasilan, kesuksesan, dan semua hasil daripadanya. Padahal kita semua juga menyadari ya bahwa untuk sampai pada keberhasilan dan kesuksesan seperti itu, semua itu melalui apa yang sering kita sebut dengan kegagalan, kesedihan, masa sulit, dan lain-lain. Ada perjuangan di antaranya. Lalu sahabat, mengapa kita hanya memperhatikan dan bangga saja pada keberhasilan dan kesuksesan, sehingga kita kehilangan kekuatan, semangat pada masa kejatuhan, kesulitan, dan kesedihan itu? Bukankah hidup akan menjadi semakin hancur dan sulit dan menyedihkan jika kita hanya memperhatikan kejatuhannya saja, kesulitannya saja, dan kesedihannya melulu? Itulah sebabnya sahabat, kita pun mestinya memandang bahwa kejatuhan, kesedihan, dan masa sulit itu semuanya dapat menjadi kesempatan untuk bangkit, bahkan menemukan kekuatan dan kemampuan diri. Sahabat Kristus, dalam bacaan hari ini kita diperlihatkan bagaimana para murid Tuhan mengalami kekecewaan dan kegagalan karena telah semalaman itu mereka telah berjuang dan bekerja keras untuk mendapatkan ikan di jalannya. Pastilah tenaga, keringat, pikiran mereka itu sudah mereka curahkan, namun tak satu pun ikan mereka dapatkan. Mereka adalah para nelayan handal kan, yang tentulah telah mengeluarkan segala tenaga dan daya untuk memperoleh ikan hari itu. Namun semua tenaga daya tidak menghasilkan hal yang mereka harapkan. Hasilnya adalah kosong belaka. Kekecewaan dan kesedihan pastilah melanda para murid hari itu. Nah sahabat Kristus, dalam kelelahan, kekecewaan, dan bahkan kesedihan juga kehilangan semangat, Tuhan Yesus datang kepada mereka, menyuruh mereka menebarkan jala sekali lagi. Tuhan ini agak aneh ya. Mereka bukan nelayan baru loh. Mereka adalah nelayan kawakan yang telah berusaha mendapatkan ikan semalaman kan, namun tak memperolehnya. Itulah pikiran yang tersirat dari kalimat di ayat 5 tadi yang diucapkan Simon. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Ini seolah mau mengatakan, mau menegaskan bahwa mereka itu sudah memahami dan mengetahui pasti bahwa sungguh-sungguh tidak ada ya hari ini ikan di danau. Itulah yang menyebabkan mereka tidak menangkap ikan hari ini. Namun sahabat, kita bersyukur bahwa walau mereka secara pengetahuan, kemampuan, para murid itu telah menunjukkan kegagalan dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk memperoleh ikan, namun karena Tuhan Yesus yang menyuruhnya, mereka melakukannya juga. Nah sahabat, ini adalah sikap dan perbuatan yang setia dan taat pada kehendak Tuhan.
Sikap ini adalah langkah yang mendasari segala sikap dan perbuatan para murid yang walaupun pada waktu itu bertentangan dengan segala pengetahuan dan pengalaman mereka, namun mereka tetap setia dan taat kepada kehendak Tuhan untuk menebarkan jala. Ini juga menunjukkan bahwa para murid menyadari bahwa Tuhan Yesus pasti mengetahui dan memiliki kuasa yang melampaui pengetahuan dan kemampuan mereka. Bagaimana hasil dari ketaatan dan kesetiaan itu diserahkan pada Tuhan Yesus saja. Sikap mereka yang setia dan taat pada perintah Tuhan Yesus itulah yang membuat mereka lalu direngkuh oleh Tuhan untuk tak hanya menjadi penjala ikan, namun bahkan menjadi penjala manusia. Potensi ini terpancar ketika mereka setia dan taat pada kehendak Tuhan. Karena Allah dengan kuasa dan kebesarannya sanggup memberi yang terbaik, bahkan yang tidak dapat diduga oleh kita umat yang taat dan setia kepadanya. Sahabat Kristus, demikianlah para murid yang tadinya mengalami kekecewaan, kesedihan, menyadari segala keterbatasannya sebagai manusia yang terbatas di hadapan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang tak terbatas. Lalu menemukan bahwa segala pengalaman pahit jika diserahkan kepada Tuhan dan tetap setia dan taat kepadanya, maka Allah akan menunjukkan segala potensi lebih lagi yang dapat mendukungnya hidup dan menghidupi kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya. Dari kegagalan di dalam bersama Tuhan, di dalam dan bersama Tuhan, membuat para murid dan juga kita, umatnya yang setia dan taat kepada Allah, direngkuhnya, sehingga dapat menerima, lalu dapat melihat potensi diri bagi kebesaran dan kemuliaan namanya. Kiranya tiap kita berkata, mulai sekarang dan seterusnya, dalam keadaan apapun, aku akan tetap taat dan setia kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber kekuatan dan pertumbuhan diri dan imanku. Tuhan memberkati setiap orang yang taat dan setia kepadanya. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Inilah kami yang dalam keadaan apapun mau taat dan setia kepada Tuhan. Karena Engkau yang akan memberikan kehidupan bagi kami dan menolong kami untuk menyalurkan kehidupan bagi sesama kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.